Yo, selamat datang di Cut Plot. Kali ini, Mimin akan mengulas film yang berasal dari India dengan genre drama action thriller. Sebelum kita masuk ke inti cerita, harus kita ketahui kalau India dan Pakistan merupakan salah satu negara yang sering berkonflik dalam perebutan wilayah Kashmir. Begitu juga konflik internal agama Islam dan Hindu yang masih sering terjadi di India. Nah, di tengah konflik ini seorang aktor legenda yang dijuluki sebagai King of Bollywood, siapa lagi kalau bukan Shah Rukh Khan. Ia dan Salman Khan di masa tuanya kali ini saling bergandengan dalam produksi film, di mana film ini berjudul Pathaan. Pada tahun 2019, terdapat seorang jenderal bernama Qadir dari Pakistan. Ia melihat berita kalau India ingin mengambil wilayah Kashmir secara sepihak dan yang pasti itu merugikan Pakistan. Jenderal yang tidak terima, ia langsung menghubungi James, seorang mantan tentara dengan julukan Iblis. Jenderal meminta untuk menaklukkan India dengan cara apapun. 3 tahun kemudian di Afrika, terlihat anak buah Jim yang bernama Rafe. Rekannya saat ini mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya. Tidak diketahui siapa, yang pasti orang tersebut langsung ditahan. Di sini Rafe menanyakan siapa sosok pria ini. Tapi sang pria menegaskan lebih baik gunakan bahasa Hindi karena ia tidak nyaman untuk mencaci maki dengan menggunakan bahasa Arab. Rafe kaget, ternyata sosok di depannya adalah Pathaan. Ia tak menyangka kalau Pathaan masih hidup. Pathaan juga menanyakan kemana Rubai, seorang wanita yang telah mengkhianati dirinya. Tanpa basa-basi lagi, Rafe langsung ingin mengeksekusi Pathaan. Namun tak semudah itu untuk membunuhnya. Tapi musuh yang terlalu banyak untuk dikalahkan. Pathaan memutuskan untuk menculik Rafe dan mengikatnya pada kaki helikopternya. Beralih di New Delhi, tempat markas intelijen India Departemen Joker, seorang atasan bernama Nandini. Ia mendapatkan jejak CCTV Rubai Mohsin, seorang wanita yang dikatakan sebelumnya telah mengkhianati Pathaan yang saat ini keberadaannya di Paris. Di dalam pesawat, bawahan Nandini menanyakan apa tujuan keberangkatannya untuk menjemput Pathaan dan apakah saat ini Pathaan berada di pihak kita. Nandini mengatakan Pathaan tidak hanya di pihak kita, ialah sosok yang membangun divisi Joker yang saat ini mereka jalani. Tanpa Pathaan tak ada divisi ini. 2 tahun lalu Pathaan mengajaknya untuk membentuk divisi Joker, di mana divisi ini terjadi dari pasukan yang siap mati dan juga banyak kecerdasan intelektual. Misi pertama dalam divisi ini, mereka mendapatkan tugas dari kolonel untuk menjaga keamanan ilmuwannya yang akan berpidato di Dubai. Di kota Dubai, 2 ilmuwan yang sedang asik berbincang di dalam mobil. Tak lama, sosok pria berjalan berlawanan arah sambil mengeluarkan rudalnya dan boom! Pasukan keamanan dapat dilumpuhkan. Kini kedua dokter ilmuwan telah menjadi sandranya. Pathaan yang telah menerima konfirmasi tempat dan ciri-ciri pelaku dari kolonel, ia pun langsung berbalik arah untuk mengejarnya. Setelah menemukannya, Pathaan masih kalah bobot dari mobil pelaku. Ya iyalah, cok, nama mobil lawannya aja Hammer. Ketika ia ingin menghalangnya, malah ia terpelanting dengan hantaman keras mobil dari musuh. Sosok pelaku ini adalah James, yang merupakan bagian dari sekutu jenderal negara Pakistan sebelumnya. Pathaan yang sekarat, ia kaget karena yang ia ketahui sebelumnya, Jim seorang intelijen terbaik di India yang telah mati dan mendapati medali sebagai seorang pahlawan pemberani. Tapi entah kenapa saat ini Jim malah mengkhianati negaranya sendiri. Hanya saja Jim mengungkapkan, seberapa hebat kau melayani negara, tapi di mata negara, kau dan keluargamu hanyalah nol. Kini Jim ingin meledakkan mobil Pathaan. Pathaan yang sadar, ia berusaha keluar bersama temannya. Tapi sayangnya, ia dan satu rekannya yang berhasil selamat. Jim dengan satu helikopternya telah berhasil membawa Dr. Shani.
Ketika ia ingin memasukkan dokter satunya lagi, tapi Patan sudah tepat berada di depannya dan berhasil merebut dokternya. Pertarungan di antara mereka pun terjadi di atas mobil. Namun lagi-lagi Patan dengan dilemanya karena Jim berhasil kabur kembali. Di kantor intelijen India, kolonel yang kaget kalau ternyata pelakunya adalah Jim, seorang agen terbaik yang pernah mereka miliki. Ia berbeda dengan Patan karena Jim sangat menghormati dan mematuhi atasannya sebelum bertindak. Nandini yang kaget kenapa bisa agen terbaik menjadi pengkhianat. Kolonel mengatakan dulu ketika 6 warga India ditangkap oleh bajak laut dari Somalia, tapi Jim datang seorang diri dan berhasil menyelamatkan ke-6 sandera tersebut tanpa luka sedikit pun. Namun bajak laut Somalia yang ingin balas dendam, mereka pun menemukan keberadaan Jim beserta istrinya. Bajak laut tersebut mengajak bernegosiasi dengan pemerintah India. Mereka berjanji akan melepaskan Sandra jika India mau menembusnya dengan uang 100 juta. Tapi sayangnya India tak mau melakukannya. Bajak laut mengatakan pada Jim, kau terlalu mencintai negaramu, tapi sebaliknya negaramu tak memperdulikan nyawamu. Kini tepat di depan mata Jim, pasukan bajak laut mengarahkan senjatanya tepat ke arah perut istri Jim yang saat ini sedang hamil besar. Kolonel mengatakan setelah kejadian itu mereka tidak mendapatkan jasad Jim dan memberikan medali terbaik untuknya melalui pamannya. Tidak ada yang menyangka kalau saat ini ternyata Jim masih hidup. Patan dengan kekecewaannya mengatakan bukankah seharusnya Departemen Intelijen memiliki dana untuk menyelamatkan Jim dan keluarganya. Tapi bagi kolonel ia tidak bisa mengeluarkan uang demi urusan pribadi apalagi prajurit. Patan semakin kesal bagaimana jika itu terjadi dengan kementerian. Saat ini Jim sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Karena keputusan kolonel sebelumnya telah meyakinkannya kalau tindakannya saat ini adalah kebenaran di matanya. Di ruang penyelidikan divisi Joker, salah satu rekan Patan mengatakan kalau jejak musuh di Dubai berasal dari pasukan agen rahasia. Dan terakhir kalinya mereka menerima uang dari seorang wanita berasal dari Pakistan yang bernama Rubai Mohsin, di mana hasil penyadapan selulernya kalau Rubai sedang berada di Spanyol. Sesampainya di Spanyol, siapa disangka kalau saat ini Rubai bersama Jim. Dalam hitungan detik Patan sudah berada dalam kepungan musuh. Di sini Jim menawarkan Patan untuk bergabung pada timnya, termasuk Rafe mantan intelijen GID, Rubina mantan intelijen IC dari Pakistan. Tapi Patan jelas pasti langsung menolaknya. Jim mengingatkan kalau demikian risikonya adalah kematian. Ketika Patan ingin dihabisi, tiba-tiba Rubai malah berbalik menolongnya. Di sini, Rubai sambil menjelaskan kalau ia masih agen IC dari Pakistan yang sedang menyamar untuk bergabung bersama Jim dan ingin menjadikan Patan sebagai sekutunya. Tapi sayang, Rubai tertembak pada sisi perutnya. Mereka pun memutuskan untuk terjun ke laut. Di tempat penginapan, setelah luka Rubai diobati, Patan masih bertanya apa tujuan Rubai untuk mengajak bergabung dengannya. Rubai mengatakan tujuannya adalah Rakbis. Saat ini selama 7 hari Rakbis ada di Moskow, Rusia. Dalam waktu itu Jim akan menerima Rakbis. Kemudian neraka dunia akan pecah. Rubai juga tahu kalau Patan bagian intelijen yang dapat dipercaya kehebatannya milik India. Setelah itu Patan mengkonfirmasi tujuannya pada atasannya Nandini. Kalau nanti ia akan menyusup ke menara Moskow untuk mengambil Rakbis di berangkas yang disembunyikan Rusia. Tapi Nandini memperingatkan untuk hati-hati karena Rusia merupakan negara sekutunya. Sebuah skandal tak bisa ditoleransi. Namun bagaimanapun ia tak menginginkan Rakbis berada di tangan Jim ataupun IC. Di hotel Rusia, saat ini mereka memesan kamar yang langsung berhadapan dengan menara target tujuan. Menurut penelitian tim Patan, ia mengatakan kalau tempat berangkas teraman di dunia berada di lantai 92. Berangkas tersebut tak bisa diledakkan. Kunci dan gemboknya berada pada 2 orang yang berbeda. Jarak berangkas dari pemilik gembok dan kuncinya sekitar 12 dan 16 km.
Di klub malam, Rubai mendekati pemilik sidik jari dari gembok berangkas. Dengan rayuan muka menggoda, ia dengan santai menempelkan sidik jari target pada pahanya. Sekarang giliran Patan, ia menerobos masuk di kamar target untuk mengambil sidik jari kunci berangkas. Mission complete. Kembali di hotel, Rubai menanyakan nama Patan, "Apa kau seorang muslim?" Patan mengatakan sejak kecil ia tidak tahu siapa dirinya, bahkan orang tuanya. Ia hidup di panti asuhan, jadi baginya Indialah yang membesarkannya. Jadi ia masuk tentara India dengan tujuan melayani negara yang telah membesarkannya. Pada tahun 2002, Patan menerima misi gabungan dengan tentara Amerika di Afghanistan. Saat itu, pusat militer Amerika menembakkan rudal pada target Hussein yang diduga sebagai pemimpin Taliban, di mana jaringan rudal sudah terkoneksi pada handphone target. Patan yang sadar, ia melihat Hussein adalah seorang guru di sekolah madrasah. Masalahnya adalah masih ada 30 anak di sekolah tersebut. Rudal akan tiba 1 menit lagi. Setelah penyelamatan itu, Patan koma selama 1 bulan. Selama itu, tak 1 hari pun warga desa melewatkan doa untuk kesembuhannya. Seorang ibu memberikan namanya Patan, karena tak ada seorang pun pemberani seperti Patan. Mereka bersumpah kalau Patan adalah bagian keluarga mereka. Di hari H pengeksekusian, Patan dan Rubai berhasil mengambil kunci dan gembok berangkas. Sekarang tujuan tempat mereka adalah Menara Berangkas. Di lantai 92 tempat berangkas berada, mereka memiliki waktu 10 menit. Jika lewat dari itu, alarm akan berbunyi. Saat Rakbes tepat berada di lantai bawah, Patan dengan sigap turun dan mengambilnya. Setelah dapat, Patan langsung memberikannya pada Rubai. Ketika Patan bersiap naik, tiba-tiba Rubai meminta maaf dan langsung memutuskan talinya. Siapa disangka kalau Rubai mendapatkan misi dari Jim? Kalau ia harus berpura-pura menyelamatkan Patan agar Rubai bisa mendapatkan kepercayaan Patan dan menyelesaikan misi Rakbes dengan cepat. Karena sebenarnya Rubai bagian dari intelijen IC milik Pakistan, di mana jenderalnya telah bekerja sama pada Jim. Saat ini di penjara hitam negara Rusia, Patan mendapatkan berbagai macam siksaan tentara Rusia. Bahkan ia dipenjara di tempat tingkat keamanan paling tinggi. Di saat itu juga Nandini datang untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai atasannya Patan. Tapi Nandini mengatakan kalau ia tidak ingin bertanggung jawab karena Patan melakukan tindakannya secara pribadi. Di kereta api di mana para tahanan dibawa, saat ini Patan telah siap untuk dihabisi oleh tahanan lainnya. Patan memang kuat, tapi ia cukup kewalahan melawan musuh yang terlalu banyak dan berotot seperti petarung UFC. Namun sebelum ia akan dibantai hingga tewas, tiba-tiba seorang datang dari atap gerbong dengan kain sorbannya. Sosok pria tersebut adalah Salman Khan, atau dikenal sebagai Tiger. Kini dengan kerjasama mereka, ternyata Patan menarik pin granat dan meledakkan gerbong keretanya. Beberapa pasukan dan tahanan dapat dikalahkan mereka berdua, tapi tak lama itu pasukan dari gerbong lainnya datang kembali. Patan dan Tiger juga berhasil menyerang helikopter musuh, tapi perlu diwaspadai karena kali ini helikopter akan jatuh dan meledak tepat di rel kereta api mereka. Namun lagi-lagi mereka berdua pun berhasil selamat. Siapa disangka di ruang tahanan sebelumnya, Nandini diam-diam telah berbicara dengan Patan melalui bahasa isyarat dengan jemarinya kalau Tiger akan datang menolong Patan. Kembali saat ini setelah Nandini menceritakan kisah 2 tahun lalu tentang Patan. Demi menjaga diplomatik India dan Rusia, Patan terpaksa harus disembunyikan keberadaannya. Namun sekarang sudah saatnya Patan beraksi kembali untuk melanjutkan misinya. Di atas bukit di tempat Patan diasingi,
terlihat Raffi, anak buah Jim, sudah tergeletak di lantai, di mana Nandini juga sudah sampai di tempat Fatan. Di sini, Nandini langsung memberikan jejak rekaman CCTV kalau Rubai Mohsin saat ini berada di Paris. Nandini menegaskan ia tidak tahu apa yang Fatan dan Rubai ambil sebelumnya. Yang jelas, setelah kejadian itu membuat Rusia menjadi tegang. Ia memohon pada Fatan untuk merebut kembali Rakbis dari Jim. Di Paris, di mana Rubai telah dibuntuti seorang pria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menodongkan senjata, Fatan mengatakan kalau Rubai sengaja meninggalkan jejak CCTV agar ia menemuinya secara langsung. Dan apa maksudnya? Di dalam hotel Paris, Rubai menjelaskan kalau Rakbis yang mereka curi ternyata adalah sampel virus, di mana sampel tersebut disimpan Rusia agar bisa mengembangkan vaksin antivirusnya. Namun Jim berbeda, ia sengaja menculik ilmuwan Dr. Sani di Dubai dan juga sampel virus agar bisa memutasinya menjadi virus jauh lebih berbahaya. Jika virus tersebut jatuh di kota, maka akan mudah menyebar di setiap wilayah, bahkan negara. Karena jika dalam keadaan mendesak, setiap negara tidak akan sempat membuat vaksinnya. Tapi Fatan masih tidak mempercayainya. Rubai tetap berusaha meyakinkan kalau sebelumnya ia hanyalah seorang prajurit yang hanya melakukan tugas yang diperintahkan atasannya. Tapi baginya, jika membunuh banyak orang tak berdosa, jelas itu bukan misi hidupnya. Di sini, Fatan sekali lagi berusaha mempercayai Rubai. Di markas tempat wilayah Jim, Dr. Sani tak percaya jika Jim akan membuat India menjadi tempat awal dalam penyebaran virus. Tapi Jim mengatakan, dulu seorang menanyakan harga keluarganya, tapi negara tak mau menembusnya. Kali ini, biarkan dirinya menentukan harga atas tindakannya. Di sisi lain, di luar markas di atas udara, Fatan bersama timnya sudah siap menerobos wilayah musuh. Ketika Jim tidak ada, Rubai mencoba mengambil sampel virusnya. Setelah siap, ia tak menyangka kalau Jim sudah berada tepat di belakangnya. Rubai mengatakan kalau dirinya tak sejalan dengan jenderalnya. Ia yakin begitu juga negaranya akan menghentikan tindakan atasannya itu. Tanpa basa-basi, Dr. Sani langsung tewas di tangan Jim. Namun sayang kalau sampelnya sudah berada di tangan Jim. Begitu juga Fatan langsung bergegas mengejarnya. Beberapa tembakan tak dapat mengenai Jim, karena sebenarnya tujuan Fatan adalah membuat lubang pada tas di bawah Jim. Hingga kedua sampel jatuh darinya. Tapi satu sampel dapat diraih kembali oleh Jim. Sedangkan Rubai tiba-tiba datang merebut kembali satu sampel yang tersisa. Di sini, Fatan tetap berusaha menghentikan Jim yang ingin mengambil kembali sampel di tangan Rubai. Namun sayang, Rubai malah terjebak ledakan granat dan tenggelam ke dalam lautan. Fatan yang dilema, ia tak punya pilihan untuk menyelamatkan Rubai. Kembali di markas Jim yang saat ini dalam investigasi, Kolonel meminta sampel virusnya agar bisa mengembangkan vaksinnya. Menurut Fatan itu terlalu berbahaya, lebih baik dihancurkan segera mungkin. Tapi Kolonel tetap ngotot, begitu juga Rubai. Kolonel memutuskan untuk menginterogasinya. Fatan juga meyakinkan kalau Rubai akan baik-baik saja. Di ruangan interogasi, Rubai mengatakan ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Jim. Tapi ia yakin kalau Jim telah memiliki ide cadangan setelah ini. Di ruangan lab markas intelijen India, di sini dokter mengatakan pada Nandini ada yang aneh pada tabung sampelnya. Di dalam tabung ada 3 lapisan, namun tabung pusat lapisan hanyalah berisikan air semata. Tiba-tiba jaringan ruangan lab telah diretas. Kini Jim masuk ke dalam monitor mereka. Jim mengatakan kalau saat ini ia yakin intelijen telah masuk ke perangkap cadangannya. Di dalam tabungan gas memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama memang kosong, tapi lapisan kedua tidak, karena ia telah memasukkan gas korosif yang tidak bisa dilihat oleh mata, di mana gas tersebut dapat melelehkan plastik. Saat ini, ia yakin setiap pakaian petugas yang ada di dalam lab perlahan akan meleleh. Sedangkan lapisan yang ketiga memang itu seperti air,
Tapi sebenarnya ia telah mencampurkan virusnya ke dalam airnya. Sekarang, lihatlah pakaian kalian, karena virus perlahan sudah menyebar. Patan dan kolonel telah tiba di luar kaca lab. Nandini telah memutuskan sebagai prajurit, ia akan memilih mati bersama virusnya demi melindungi rakyatnya. Ia juga berpesan pada Patan. Saat ini harapan terbesarnya adalah Patan. Ia yakin kalau Patan bisa membunuh Jim dan menyatukan warganya. Di pusat pemerintahan India, kembali Jim meretas monitor mereka. Jim mengatakan kalau dirinya akan menyiapkan rudal untuk meledakkan salah satu kota India. Ia tak peduli apa yang akan terjadi nantinya. Kolonel menanyakan apa yang Jim inginkan. Jim dengan santai mengatakan kalau dirinya hanya menginginkan wilayah Kashmir. Ia meminta dalam waktu 24 jam prajurit India segera meninggalkan Kashmir. Tapi bagi kolonel, dalam waktu 24 jam itu terlalu cepat dan tak akan bisa dilakukan. Di ruangan Sandra, di mana Rafe ditahan, Patan memaksa Rafe untuk mengatakan di mana rudal milik Jim berada. Rafe yang tak bisa menahan sakitnya, ia mengatakan kalau keberadaan rudalnya ada di Afghanistan. Di ruangan interogasi Rubai, Patan berhasil membawa kabur Rubai bersamanya. Di Afghanistan, di mana Jenderal Pakistan dan Jim berada. Sesuai kesepakatan, jika India tak ingin melepaskan Kashmir, maka India harus dimusnahkan. Ketika jenderal siap mentransfer uang yang dijanjikan, tiba-tiba salah satu pasukan datang dan memberikan video yang tersebar di internet kalau saat ini negara Afghanistan terkena serangan virus seperti milik Jim. Jim merasa aneh kalau saat ini virusnya tersisa satu, seharusnya tak ada lagi. Ia pun meminta pasukannya untuk mengecek wilayah tersebut. Sampai pasukan Jim di wilayah yang terdampak virus. Kagetnya lagi kalau ternyata tabung sampel hanyalah hologram semata. Kali ini mereka masuk dalam perangkap Patan bersama keluarganya di Afghanistan. Di markas Jim, kini Patan berhasil masuk ke dalam markasnya dan menodongkan senjatanya. Tapi Jim tetap santai dan memberikan kode isyarat pada timnya. Seketika itu juga rudal pun telah aktif untuk diluncurkan. Patan yang teralihkan, Jim dapat melawan balik dan salah satu rekan Patan tertembak mati. Kini waktu rudal tersisa 1 menit 49 detik. Ketika Rubai ingin menghentikan rudalnya, tiba-tiba jenderalnya datang menghancurkan sistem komputernya. Sedangkan Jim berhasil kabur dengan sayap bermesin jet. Tapi Patan tak membuang kesempatan mengambil sisa sayap yang ada di sekitar. Di sini, pertarungan udara, Patan berhasil menjatuhkan Jim di pemukiman atas bukit. Di sisi rudal berada, salah satu tim berhasil menghentikan rudalnya. Rubai kaget kalau tabung virus tidak ada di dalam rudal. Ia menginterogasi salah satu pasukan Jim. Kagetnya kalau ternyata tabung virus berada di dalam pesawat. Rubai langsung menghubungi Patan dan kolonelnya. Ia mengatakan kalau tabung virus sebenarnya berada di dalam pesawat LT-72 yang saat ini masih dalam penerbangan wilayah India. Di sini, Patan langsung dihajar oleh Jim. Jim mengatakan kalau waktu tersisa 6 menit. Jika sudah waktunya, maka tabung virus akan terbuka dan menyebar melalui AC pesawat. Ia juga meletakkan tombol waktu pada tubuhnya. Sedangkan kolonel yang telah mendengar percakapan Jim, ia langsung menghubungi bagian pilot pesawat. Ia meminta pilot untuk segera menjauh dari Delhi karena pesawat tersebut telah membawa senjata biologis yang mematikan. Ia juga meminta untuk memeriksa bagian AC-nya. Kagetnya sang pilot kalau ternyata saat ini waktu sudah tersisa 4 menit. Setelah mengonfirmasi pusat intelijen, kolonel meminta persetujuan menteri untuk meledakkan pesawat LT-72 dengan rudal. Kolonel juga meminta maaf pada sang pilot kalau ia terpaksa memusnahkan pesawat bersama penumpangnya karena virus tersebut lebih mengerikan daripada nuklir.
Fatan masih mencoba melawan Jim, tapi lagi-lagi ia masih saja dapat disudutkan. Di sisi lain, rudal telah diluncurkan. Kini waktu tersisa 1 menit. Kembali di mana Fatan masih terpojokan. Ia mencoba melawan Jim, namun tertusuk. Tapi pengorbanan tersebut dibutuhkan karena tujuan Fatan adalah tombol waktunya. Kini waktu tabung virus berhenti. Seketika itu juga kolonel meminta menghentikan rudalnya. Rudal pun meledak di udara sebelum mengenai pesawatnya. Selain itu, Fatan juga berhasil membanting Jim dan membuat musuhnya hampir terjatuh dari atas bukit. Ia juga mengambil medali prajurit terbaik dari Jim, sambil mengatakan kalau Jim tak pantas menerimanya. Satu hentakan dapat membuat Jim tewas dari ketinggian bukit. Di pusat intelijen di mana Fatan yang ingin pensiun dini, tapi kolonel menghentikannya karena saat ini India masih membutuhkan sosok Fatan. Ia juga meminta Fatan untuk terus mengembangkan divisi Joker di intelijennya. Film pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di story film berikutnya. Tetap stay tune. See you next time.